Halo, 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 salam, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sehat untuk kita semua, untuk para pemirsa yang ada di rumah. Jumpa lagi bersama kami dalam acara Ketawa Rame-Rame bersama komunitas Stand Up Indo Kupang. Ya, oke. Jadi kali ini kita datang dengan babak kedua dari Demam Bola. Demam Bola. Ya, jadi babak terakhir dan perjumpaan terakhir juga di tahun 2022. Di tahun 2022. Bersama Ketawa Rame-Rame dan Stand Up Indo Kupang. Saat sini sudah kedatangan siapa? 4 orang narasumber. Nah, ada 4 orang dan ini satu siapa? Kak Boni Amtiran. Oh ya, saya pikir tadi bilang To'o ya. Iya. Ada Kak Boni Amtiran, Kak Jomar, Kak Engki, dan Kak Yongkri. Yongkri. Ini beta yakin sekali bahwa persiapan materi untuk debat di sini sudah lumayan banyak ya. Iya. Soalnya banyak negara yang pulang juga, banyak jagoan yang pulang. Ya, ini jagoan mereka yang pulang semua nih, yang datang di sini semua yang pulang. Tidak, saya tahu beta masih ada satu. Oh, ada yang terselubung ya Ada dia. yang Itu karena dia bukan fans fanatiknya, dia hanya Kebetulan kosong. Iya, kebetulan kosong. Nah, tepatnya kebetulan kosong jadi dia masuk di situ sudah. Jadi kita sudah tahu ini siapa yang kita akan nantikan di debatnya, dia yang mempertahankan argumennya. Nah, itu kita tahu dia ya. Ini kita izinkan boleh debat, yang penting tidak ada adu fisik di sini ya. Tidak Ya. ada yang Boleh. adu fisik boleh. Boleh. Makanya adu fisik coba lihat Bapak itu poster tubuh dulu. Kalau bilang memang mau adu fisik kita jadi TVRI kita pikoni. Iya, oke. Seperti biasa, kita di sesi pertama tuh ada stand up comedy dengan masing-masing mempersiapkan 3 beat minimal ya. Maksimal 3 beat. 3 beat. Minimal tuh tidak ada beat. Minimal tidak ada. Tidak ada. Tapi bawa diri tetap Ya, ini. makanya tahu diri juga supaya di sini adalah. Ini lucu, harusnya Iya. dia stand up saja biar Sudah lah. Jadi begini. Selamat siang semua. Oke. Biar kita tidak lama-lama ke sesi talk show-nya. Sebelum kau masuk, kau sapa terima kasih sudah nonton kau di sini. Iya. Semoga sore hari ini atau siang hari ini atau malam kapan pun nonton ini Iya. sehat terus. Sehat terus. Terima kasih sudah dukung kau terus. Iya. Kau punya wadah dan kalau kakak saudara nonton kami saudara berkarya di sini. Iya. Jadi kita akan saksikan sesi pertama dari acara Ketawa Demam Bola. Rame-Rame Iya. Dengan tema Demam Bola Part 2. Part 2. Part 2. Ya, dan kami ucapkan selamat juga untuk Ketua Komunitas Stand Up Comedy Indo Kupang, Om Cyril yang masih di Singapura hari ini. Iya. Sudah 2 tahun berlalu, belum kembali Indonesia. Belum kembali Indonesia. Iya, katanya ada cari uang tiket. Ini Pak Ketua kalau nonton kita dipecat. Oke, saya Pak Ketua juga kan orangnya humor. Oh, iya. Suka mendidik, suka membangun infrastruktur. Oke, baik. Pak Ketua ada bersama istri, bersama keluarga, saya terus juga terima kasih dan Juga, iya. Sebelumnya juga kita mau mengucapkan turut berduka cita buat salah satu komika Sep Ya. yang sedang mengalami duka cita dalam keluarganya, adiknya Kak Sep juga. Iya. Jadi sebelum kita tertawa kita mengucapkan Ya. selamat turut berduka cita buat Kak Sep dan keluarga. Pokoknya Tuhan menuntun sampai singgah surga. Amin. Amin. Oke, jadi karena kita punya tema sudah ketawa rame-rame, jadi lepas dari suasana duka cita ada sukacita. Sukacita. Dan berarti aku pastikan santai dulu, jangan tegang. Santai Sepertinya dulu, jangan tegang. dosen Ya. tegang, kau yang tegang. Karena ini komik 4 orang nih lucu-lucu. Iya. Hei, ketemu sampai saudara habis pikir ini anak dong lucu nih kemana. Ketemu ketua justru kita bilang kenapa dong masuk di komunitas. Oke, supaya tidak lama-lama Kakak Naris, kita Iya. langsung saja dengar stand up comedy. Kita Iya. dahulukan yang mana nih? Kita yang akan- paling mudah katanya. Kita akan menonton sosok asli dari komika kita di Kupang ini. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Mr. Zomar Salu. Oke, komika dari Alor ya. Asik. Yuk, semoga lucu. Ya. Amin. Amin. Berdoa saya dulu. Kak. Berdoa. Oke. Oke, karena bahas tentang Piala Dunia di sini saya ada siap 3 materi, yaitu ada Piala Dunia 2014, ada Piala Dunia 2018 dengan ada Piala Dunia 2022. Jadi di sini saya kasih kebebasan
kalian pilih, saya bahas yang materi Yang mana. baru, yang baru. Oke, yang baru, fix yang karena itu memang saya buat yang khusus 2022 saja. Piala Dunia 2022. Kemarin di TikTok itu tuh viral tentang salah satu fans fanatik dari Belanda yang pergi ke gereja dan minta pendeta doakan untuk timnas Belanda. Ini fans garis keras. Di situ ada dua pokok doa yang dia minta. Yang pertama tuh itu berdoa, doa ucapan syukur karena Belanda telah menang. Yang kedua, berdoa untuk Belanda semoga menang di pertandingan berikut melawan Argentina. Ini menurut saya dia keliru karena harusnya dia tambah satu, yaitu berdoa untuk Belanda agar pulang kampung dengan selamat. Iya. Ini menghina ini. Iya. Tidak apa. Wah. Karena nyatanya Belanda pulang kampung. Iya. Oke, iya. ini penjelasan Jamar Iya, personal. iya. Tapi kita tidak salahkan Tuhan di sini juga. Iya. Oke. Dari itu pokok doa yang pertama itu ucapan syukur karena Belanda telah menang. Ini menurut saya ini semoga memang itu murni kemenangan. Bukan karena menang taruhan makanya dia buat syukuran. Yang kedua itu doa ini seperti NASA, dia bergumul supaya semoga pertandingan berikut lawan Argentina tuh Belanda bisa menang. Kalau menurut saya ini satu jebakan. Kita bayangkan saja kalau yang pendeta yang pimpin kebaktian saat itu dia fans Argentina garis keras. Iya, iya. Itu dia berdoa dia akan melawan kata hati. Ini baru lucu. Dia berdoa di bulan Tuhan, ini pergumulan datang dari salah satu hambamu yang minta untuk Belanda agar bisa menang melawan Argentina. Tapi mungkin hambamu ini lupa sejarah atau keliru karena Belanda pernah jajah Indonesia. Ya, terima kasih Pak dosen. Pak Jomar Salum, Pak. Saya jadi opener. Iya. Iya, bisa. ini. Lanjut. Oke, lanjut. Oh, masih ada. Masih ada. Masih tolong bagi waktu Sih, ya. Pak. Oke, jangan siap. batasi dong pengkarya. Masih punya banyak waktu untuk memperbaiki diri. Oke. Dan kemarin saya nonton tuh ternyata bukan saja timnas Belanda yang minta didoakan, ternyata timnas Inggris juga. Inggris juga mungkin teman-teman tahu kalau itu Inggris juga minta didoakan agar back-backnya jangan blunder begitu supaya bisa menang juga. Dan ternyata dari ini dua tim yang didoakan, ini dua-duanya out. Ini yang buat saya berpikir sebenarnya Tuhan juga tahu karena untuk kita penegara sendiri kita tidak pernah doakan, buat apa kita berdoa untuk negara lain. Iya. Tambah satu Leko. Tambah lah. Oke, tambah satu. Kakak bisa duduk di sini, saya pimpin acara. Yang terakhir. Yang terakhir, tadi malam waktu Portugal lawan Maroko itu habis babak pertama tuh saya dengan kawan ada beli makan dan kebetulan yang suruh tuh siapa Kanaris juga disuruh kita. Anu sama Om. Iya, itu intern langsung lanjut beat. Ya, ini beat. Anu sama karena memang di sini saudara. Oke, siap. Jadi kita beli makan saat itu tadi malam tuh dia kasih saya bawa oto. Jadi dia bilang begini, pokoknya kalau kita mau tahu itu sopir tuh kalau dia bawa oto baik dan tidak, itu pokoknya orang yang duduk di samping itu bisa tidur sono dan tidak mabok. Jadi kita saat beli makan di Oiba aman. Habis makan pulang datang juga aman. Sampai rumah buka pintu pada muntah. Oke, itu dari saya, terima kasih. Oke, ya. Komika Alor nih, ini bangga nih punya Komika Alor Buat ya. teman-teman yang nonton di Alor, kasih tepuk tangan untuk komik kalian yang lucu ini. Ini dari Alor. Ya bisa komen juga mau dia lanjut komika atau berhenti. Bisa. Silahkan komen di bawah sini. Oke, ya iya betul berdoa yang masalah berdoa. Beta pikir dia punya doa tuh sudah terkabul karena mungkin sudah baca Mazmur atau dia sudah baca Efesus 4 ayat 27a. Itu bilang jangan berikan kesempatan kepada iblis ya. Oke. Kita mau dengar dulu stand up dari orang Kota Dingin. Orang Kota Dingin. Iya. Di sini kan banyak yang dari Kota Dingin banyak. Dari Tapi yang hadir di sini, Oh. di sini. Oke. Kalau Kupang Barat panas, Rote panas. Iya, Iya. tapi ya, orang Kupang Barat tuh putih-putih semua. Arjina. Ini Kenapa ketawa bang? Saya tidak menyindir atau membuli bang. beta, Tidak. beta tanya bilang kalau di Kupang Barat ketemu orang Herman, "Hai, how are you?" Oh. Kupang Barat. Oh iya, Kupang Barat betul. Oke, Kakak Bosan tadi luar biasa dari Alor. Sekarang kita ada daerah berikutnya. Ini dari Kota Dingin.
kita kasih tepuk tangan untuk Mr. Enki Betty. Ya. Lucu. Ini Belum lucu. mulai, belum mulai. Oh, belum mulai. Oke. Selamat sore. Belum. Oh, belum. Ya, bicara soal sepak bola ya. Ya. Sepak bola itu beta olahraga paling favorit. Dan beta biasa kalau bermain itu beta selalu di posisi bertahan. Beta akan terus bertahan, walaupun ujung-ujungnya beta cuma dapat 2-0. Masih ada juga. Ya, cuma apa-apa. Karena kalau main bola Pekaryan, itu ya. beta selain bertahan di posisi bertahan, beta juga sebagai posisi kiper. Jadi kiper itu ada di son enak Jo. Son enaknya tuh lu boleh berjuang tahan bola supaya son de gol, tapi lu kawan sendiri yang buat kesalahan dan gol bunuh diri. Itu sama kayak lu jaga dia dari awal, ujung-ujungnya Jo kawan akrab yang makan. Oke, cukup. Terima kasih Kak Engki. Ya sudah ya Bang, terima kasih. Inilah penampilan dari Kak Engki. Kakak bisa duduk sekarang, Sar. Belum. Satu lagi. Masih ada. Satu lagi. Oke. Ya semoga Ya, semoga penonton di rumah terhibur. Sana apa? Untuk sekarang masih rasa mual, Sa. Coba lanjut. Coba lanjut. Mungkin habis dari ini bit langsung Ya. bisa buang. Oke. Siap. Ya dan jadi kiper itu son enak. Ada depu son enak, ada depu enak juga. Yang enak saja. Oh yang enak sih. Oke. Yang enak itu lu hanya badir-badir di gaun yang setengah mati bapak. Yang sana. Iya. Yang tidak enak. Yang tidak enak itu lu mau kujaga di sini toto dia dong ada bermain dia di sana. Ternyata enak semua ya. Tidak enak semua kan. Enak semua itu. Yang ini baru enak. Mau closing. Ya closing. Dan paling son enak itu kalau Tadi yang son enak itu tendangan penalti. ya. Yang son enak itu penalti. Dan kalau pas bermain bola kaki itu beta paling son suka itu jadi cadangan. Itu semua pemain pasti son mau akan jadi cadangan, apalagi jadi orang ketiga. Yo. Itu Engki, terima kasih. Wih, dia kasih satu, dia pasti suka luar. Sudah. Terima kasih Kak Engki, kami sangat menghargai karya Ya, Anda. kami hampir sudah menganggap Kak Engki sampai lupa tepuk tangan ya. Kita kasih tepuk tangan untuk Kak Engki. Itu tadi kakak bosan bilang apa? Yang paling enak tuh apa? Tendangan penalti. Ah. Itu kenapa? Kenapa paling enak? Ya, maksudnya paling yang sonde enaknya itu tendangan penalti. Karena itu risikonya di kiper. Iya, itu sana enak karena memang dong bermain dia yang bebas. Oke. Itu tadi premis ada setup. Iya. Dan memang Kita mau dengar half. Jadi tadi saya punya tuh premis. Iya. Yes. Terus ini setup, half. Biar kalau yang ini bridging ya, ini bridging. Oke. Premis setup Oke. kembali premis. Sekarang kita mau di punchline atau ketemu briefing dulu? Penonton setunggu dia punya klimaks nih. Kau mau lanjut dia punya klimaks atau bridging dulu, briefing? Jadi kita minta maaf juga buat para penonton yang mungkin ekspektasinya agak berlebihan tentang ini Kak Engki tadi. Ini pasti kota lucu nih. Tapi Nah, ini buktinya. Tapi memang dia punya karakternya itu suka puitis, dia Oke. suka ganggu orang. Oke, kita mau dengar stand up dulu. Ini kita selesaikan ini sesi stand up supaya kita masuk di talk show. Kita kasih tepuk tangan untuk Mr. Boni Amtiran dari Kupang Barat. Berarti kita briefing dulu ya. Jagoan. Oke. Oke. Baju merah begini nih. Tolong jangan heckling. Hekling dulu. Sudah Ya, lanjut. Ketemu masih di acara Piala Dunia dan ada banyak fans garis keras yang kalau nonton dia punya tim kalah tuh ada yang dia banting buang televisi. Menurut beta bikin apa lu banting buang itu televisi? Lebih lu bakar rumah. Jadi lu bakar rumah tapi lu kasih keluar televisi tuh. Jadi di saat lu nonton berita lu tahu ada terjadi kebakaran di mana rumah sendiri begitu. Jadi dia terkenal. Ku panggil kau suhu. Dan berbicara tentang tim sepak bola, beta bangga jadi orang Indonesia dan beta tetap bangga untuk beta pun timnas Indonesia. Asik. Karena apa? Karena banyak negara-negara besar yang diunggulkan sudah pulang. Hebatnya Indonesia, dia sonde mau pi. Hebatnya dia itu, jadi beta bilang pertahankan itu keren. Hebatnya dia sonde mau pi. Dia tahu dia negara pasti akan kalah, makanya dia sonde pi. Bayangkan. Spanyol pulang, Belanda pulang. Negara bukan main itu tim-tim sepak bola yang keren. Betul. Indonesia takut pulang, makanya dong sonde pi. Nah begitu. Ya begitu.
Terima kasih Mr. Dan berikut Lontong yang sedang menonton. Bukan. Iya. Dan berikut kalau Indonesia juga kalau main di Qatar, kalau dia ketemu misalkan Jepang atau Belanda, di situ akan terjadi pertandingan bola. Bisa saja perang, luka lama terjadi kembali. Jepang pernah jajah Indonesia, Belanda juga pernah jajah Indonesia. Maka dari situ Indonesia sudah mau pi juga. Dan tadi berbicara tentang yang viral, sembahyang kasih 2 tim, tapi itu tim 2 out. Itu karena apa? Dia punya doa tuh Bapak di atas sonde dengar atau sonde mau terima. Karena yang berdoa tuh agama Muslim, tapi dia berdoa pakai Kristen pun agama. Oh ini tidak lucu. Kalau ini bagian setupnya. Ya. Mungkin itu hanya dari beta. Oke. Terima kasih Kak Boni. Kita kasih tepuk tangan untuk Kak Boni ya. Oh, katanya pesawat Air China tuh ada ya? Iya. Nanti naik sudah kok pulang. Baru-baru G20 kan sempat Iya, Air China. Betul, woi. Waktu langsung berontak di grup, rasa-rasa kayak waktu pemilik itu. Itu pesawat itu bukan dari Air China, Kupang Barat sana. Iya. Oke, terima kasih Kak Boni. Kita kasih tepuk tangan sekali Kak lagi. Boni buat Kak membicarakan tentang betul kebosan. Orang sampai banting TV, sampai pukul TV itu. Itu mungkin terlalu terbawa dengan mungkin karena dia yang bikin acara. Contoh dia pun rumah, dia pun TV tapi dia undang orang yang datang nonton tuh tim yang beda. Nah dia pun tim kalah, dia bully dia di rumah. Oh iya kan kejadian tadi malam. Oke. Kita sampai sabar lima masuk di sesi talk show. Untuk itu kita akan menyaksikan penampilan terakhir dari 4 komik ini yang katanya punchline-nya tebal-tebal ya Kak Kanaris ya. Kita akan Bukan punchline saja, dosanya juga tebal Pak. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Ana Lotte. Ana Lotte. Nusa Fofu nih. Silakan. Kakak Yongkrin dulu. Karena beta son siap, jadi kalau bisa premis beta yang punchline. Oke. Ini kayak kita dapat tugas baru ya. Yang pertama ketong bahas tentang itu berdoa. Berdoa yang titip negara di gereja itu. Kan pendukung bola ini kan beda-beda. Ada yang Argentina, ada juga yang Belanda ya toh. Nah sekarang yang Kristen ini pi Belanda. Kalau yang Muslim jatuhnya pi Argentina, jatuhnya itu ketong adu ketepung sang pencipta. Ya. Ini lucu, besok hilang ini. Dan kotong kalau untuk sepak bola tuh Sonusa kayak cukup dukung Sonusa harus berdoa yang kayak bilang dia. Iya, karena kalau sampai yang ini kayak dukung Belanda dia juga berdoa, yang ini Belanda dia juga berdoa. Kotong semua punya doa yang sama, takutnya doa domba tabrak. Jatuhnya kayak kotong kesma adu sang pencipta. Oke. Ini bebembit yang terakhir ini. Iya. Maroko versus Portugal. Bebma itu waktu dia bukan Portugal sekali tapi dia Cristiano Ronaldo. Mau tidak mau dia harus Portugal. Dan kemarin dia baru beli baju Porto, terus malamnya dia pakai. Padahal dia suka ingat dia bilang jangan pernah pakai karena pasti Porto out. Tapi dia mau percaya. Dia pakai pergi, betul. Malamnya out. Dan beta pikir-pikir kenapa ini anak ngotot sekali mau pakai baju Porto. Setelah beta pikir-pikir lagi, ternyata memang betul. Kalau ada keluarga yang berpulang, memang dari pihak keluarga harus pakai seragam. Oke, sekian dari beta. Selamat sore. Oke, terima kasih Kakak Yongkrin dulu. Ini beta su feeling, makanya beta sengaja pasang dia di akhir. Karena pas lain Kakak Narisnya. Kalau beta yang bawa acara sendiri biasa dia duluan. Biar yang terakhir yang indong. Iya ya. Ya semoga pemirsa di rumah terhibur juga dengan ini. Tapi itu stand up sudah. comedy. Jokes-jokes yang menyinggung tentang apa? Piala Dunia, tentang Fans-fansnya, iya. pokoknya Ya, semua memang tentang Piala Dunia. Betul, memang karena fans meskipun kalah tetap pakai bajunya. Ya. Tapi itu bukan menyinggung kayak bilang yang tadi itu hanya menyampaikan pesan dengan komedinya. Komedinya. Tidak ada menyinggung agama di sini. Ya, Bapak kok kenapa duduk kayak perempuan begini? Kayak semakin kesini saya lebih nyaman dengan Anda. Ya, beta rasa dari tadi kayak sedikit lebih sepangkol lu
teman-teman yang sudah perform sudah kasih jokes-jokesnya tentang Piala Dunia. Untuk itu kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi talk show. Sudah siap para narasumber? Sudah siap. Kalau ini untuk sesi yang ini sudah Siap. Ini kan bicara santai toh. Oke. Teknisnya masih sama seperti biasa. Kita akan kasih satu pertanyaan kepada 4 orang. Ya. Pertanyaan yang sama untuk 4 orang ya. Jadi Kakak Naris kasih pertanyaan pertama. Kita mulai dari Kakak Yongkrin dulu yang paling ujung. Oke, siap. Kita langsung saja. Pertanyaannya berbunyi demikian. Ya, begitu bunyinya. Bunyinya demikian. Jadi Belum. Apa yang dia mau jawab? Dia mau jawab apa coba? Oke. Final Piala Dunia 2022 akan minggu depan. Apakah tim jagoan Anda masuk final? seperti yang kau bahas di episode yang kemarin. Episode sebelumnya. Iya, beta itu jagokan Jerman. Jerman. Tapi Jerman son lolos. Sekarang beta pindah lagi di Maroko. Oh, pindah. Pindah. Alasan pindah itu mungkin karena Tidak mau pulang ya? Tidak mau pulang. tidak mau pulang. Biar ada alasan lain untuk koton tetap nonton Piala Dunia. Nonton. Iya. Iya, betul. Jadi itu alasannya. Kalau seandainya tadi malam Porto menang. Pindah lagi. Ini awal-awal nih. Wah, beta yang sifat fans Porto kayak jengkel sekali ya begini. Ya kan itu salah satu cara untuk tetap nonton bola. Tetap nonton bola. Mungkin dengan taruhan, Pak. Untuk sementara taruhan tidak. 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 Cuma Iya. arisan. Karena kalau taruhan nontonnya itu lebih kayak tidak menikmati karena ada beban di dalam ya. sini. Tapi justru itu bukannya itu lebih bagus. Untuk tensinya naik bagus sih, Iya. beta yakin. Cuman makian dari kata-kata kotor yang keluar itu yang bikin dosa ya. Kalau Kak Engki jagokan mana nih? Jagoan saya itu sudah pulang. Oh, juga. sudah pulang. Kami satu tim. Pulang juga sama-sama dengan Citylink. Oke. Pak langsung di sana di Qatar. Waktu itu Pak langsung di Qatar. Qatar sih tidak. Makanya di Qatar ini rumah. Ya jadi tidak tahu kenapa ini tim saya itu bisa pulang duluan. Ya kalah lah. Makanya pulang. Ya mungkin. Bukan mungkin tapi betul dia kalah. Iya. Ya jadi untuk sekarang tuh saya sudah mencalonkan di tim yang baru. Boleh Maroko tahu, juga? Boleh tahu. Mau tahu. Umpan kekerasan Anda. Harus kasih tahu supaya kalau Pak tim kalah ya kita bisa bully. Iya. Sekedar kisi-kisi ada unsur LGBT-nya juga. Jerman garis keras. Iya, oke. Berarti yang dua orang ada Kak Boni Ampiran dan Kak Jomar. Tim dong sepulang ke belum? Sepulang. Beta punya tim juga sepulang dan be akui bahwa beta pun tim yang pulang nih karena memang faktor dong juga sudah tua-tua. Jadi dong ketemu faktor umur, dong ketemu yang lawan muda-muda nih dong kalah. Oh maksudnya ini tim yang sudah tua jadi mau berpulang begitu? Tidak. Maunya pulang. Maunya be pun tim nih dia kalah dan dia pulang duluan nih karena faktor usia. Dong pemain dong. Apa itu? Uruguay. Iya. Maunya kenapa? Kalau faktor usia sebelum daftar tuh pakai kayak kumpul akte dong begitu. Jadi beta rasa kalau 2026 kemudian Piala Dunia lagi kalau masih pakai dong pemain dong pakai tongkat. Tapi kan Valverde kan lagi bagus-bagusnya itu Valverde. Ya dia lagi bagus-bagusnya tapi persoalannya di saat tim satu yang bagus lu mau nopangin 10 orang bagus ke sonde. Nah di saat lu sendiri saja yang bagus tapi yang 9 tidak bagus mau bagaimana? Itu mungkin yang istilah yang orang tua tapi makra rapat. Setua sonde dulu diam-diam apa? Pasang di depan semua. Masuk. Nah, kalau Mr. Jomar nih beta tahu. Saya Jerman tapi Jerman out dan sekarang saya lebih ke Kroasia. Kroasia. Dan Kroasia itu karena dia lebih karena tidak ada yang pilih. Ya. Iya. Ya slot kosong ya. Belum ada alasan lain. Dan itu Ini negara intern yang ya. kosong. Itu intern. Dan kan saya tidak dukung Maroko. Kenapa Pak tidak dukung Maroko? Karena Maroko bisa membunuh. Dondo senang sekali dengan itu kalimat. Iya. Kita MC sendiri. Tidak apa-apa. Nanti kakak ambil satu kamera satu masing-masing supaya kita ambil sendiri. Biarkan dong bahagia dengan cara sendiri Ya. ya. Dan TikTok sendiri. Iya. Lanjut. Ya. Kami tunggu.
Tapi ini menarik. Kayak tadi beatnya siapa? Tentang yang doa-doa di kayak misalnya ini apa? Tadi Jomar Pubit kok. Ya. Misalnya dia garis keras Argentina tapi misalnya pendetanya garis keras Argentina. Dari jemaat minta untuk doakan tim Belanda. Pasti doanya tidak pakai kata hati tolak Iya. Itu kira-kira menurut kakak dong baik pesannya? Harusnya kan pendeta ini kan netral. Iya toh? Iya. Profesional. Bahkan kalau bisa jangan mete bola lah. Bukan. Soalnya Ini. kalau pertanyaannya beta mengerti. Beta maksud beta emangnya pendeta siapa yang berdoa sungguh-sungguh? Pasti yang berdoa sungguh-sungguh, cuman hanya memang itu faktor fans dengan fans lah. Tapi kalau urusan itu berapa yakin pesan depan kayak itu. Iya. Beta tahu mungkin kakak Yongkri pemaksud itu. Karena ini memang ini pemicu. Iya. Misalnya kok ini Bapak doanya pilih muka, tidak doakan kita putih, Bapak doakan ini. Misalnya begitu ya. Jadi itu kadang orang fans bola ini pukul. Tadi malam kita di atas ada yang berpukul gara-gara bola. Apalagi Pak Pendeta ikut taruhan. Tidak lah. Maunya taruhan Bapak tim yang akan lolos. Bapak ini ada hamba yang minta doakan supaya Belanda lolos, tapi Bapak sebagai orang ini Bapak lebih tahu lah Argentina. Sebagai orang Kira-kira bahasanya begitu. Maksudnya gitu. Baru kalau kayak doa sepatu kan kayak baca pokok-pokok doa, Iya. nanti kayak pendeta bilang kita dari jemaah sama-sama mendoakan. Iya. Ini jemaah punya pet masing-masing. Secara sadar kotong semua ada di Belanda nih. dukung Belanda. dari itu pendeta harus netral. Kalau dia mau sebut semua panjang. Dia doa bisa. Iya. Ini langsung saya doa untuk kepala. Tapi tidak salah juga sih kalau kita mendoakan ya kan. Doakan FIFA. Pendeta harus doakan FIFA. langsung FIFA Biar pertandingannya berjalan dengan baik. Tapi bisa bayangkan kalau semua itu berdoa kayak waktu syafaat berdoa di pendengar masing-masing itu pasti terjadi bakalai juga itu. Ya kalau kayak Kamu sampai berani ngomong kuat-kuat kayak. Kalau 8 besar ini semifinal itu masih bisa tim sedikit ke penyisian 32. Itu rame mati. Tapi kalau pendetanya orang Indonesia pasti berdoa semoga jangan ada gas air mata. Itu kayak bu Brasil ini Porto beta Belanda tuh jadi Belanda. Belanda. Iya kan bisa jadi Bisa. begitu. Bisa Iya. jadi begitu kan. Misalnya Dan coba lu bayangkan Pak Pendeta punya tim out di semifinal baru lu lolos final. Lu minta Pak Pendeta doakan. Baru lu yang kasih out Pak Pendeta punya. ini memang lucu tapi itu yang warna-warni Piala Dunia ini Ya. kan namanya juga mendunia ya. Semua orang dengan caranya masing-masing untuk dukung timnya, jagoannya. Tidak salah juga kalau doakan begitu. Tapi mungkin banyak orang lihat ini tidak netral, ini kurang netral karena Pak kita dukung ini tuh kenapa Pak doakan tidak sebut ini Pak lebih kita kan percaya doanya Pak didengar. Waktu mungkin lupa Tidak masalah. Oke, kita pindah ke pertanyaan kedua. Itu tadi basa-basi saya. Kita tidak salahkan siapa-siapa di sini. Yang berikut Kakak Naris. yang berikut. Yang berikut itu prediksi Anda siapa juara Piala Dunia 2022 dan apa alasannya? Nah, ini panjang ini. Coba kita dengar prediksi dari Mr. Boni. Gurita Paul. Kalau beta punya Ini kayak ubur-ubur ya, lebih kayak ubur-ubur. kalau beta lebih condong ke Maroko. Condong. Condong. Beta lebih Itu tondok. lebih Tengkurap itu, Pak. lebih larinya ke Maroko. Beta. Alasannya? Karena banyak pemain yang tidak merokok. Ini dua. Yang kedua di situ dia punya pemain tuh pemain yang bawa penasihat hukum, ada jaksa juga, kan ada hakim tuh. Hakim. Dia akan menang, dia akan hakim ke sana. Dia main hakim. Baru kiper nama siapa? Kiper ini Yasin Bono. Boni. Oh, kiper nama Yas dan Boni. Biar dong dua asik sendiri ya. Tidak apa-apa. Lanjut, kau lihat. TVRI NTT ini kotong putih jadi Dan dong asik. ada di pemain saya tuh yang pelor lagi bagus-bagusnya Siek. Hakim Cek. Itu kan di Indonesia bukan Siek, Isak. Oke. Kan biasanya kadang orang pemain luar biasa di barat biasa disebut Lambert. Lambert.
Oke, Alor dong, Pak, Lamber. jadi singkat. Prediksinya Seperti tadi Pak. Maroko. Oke, alasannya itu karena Pemain Son Maroko. Iya. Kamu tahu pemainnya Son Maroko? Jadi Maroko karena kalau Maroko kita lihat ada asap dalam lapangan. ya semua juga begitu. Ini emosi. Ini dia pilih karena memang terima Maroko menang Portugal. Dia tidak ada alasan lain. Oke. Coba kita dengar Kak Yongkri prediksi negara mana nih? Sama juga kayak Kak Boni, Maroko, beta Maroko. Seperti yang bilang awal, Maroko. Karena menurut beta dia adalah negara yang baru muncul dan dipung pemain ini di masa-masa emasnya begitu, lagi bagus-bagusnya. Terus dia beda dengan Porto, Argentina, itu negara yang sering juara. Jadi kayak bebannya itu lebih besar daripada negara yang ini. Yang ini kan 16 besar, saya super syukur. Betul. Main sana ada beban. Iya. Tapi kalau bicara pemain mereka juga bagus. Karena ini juga jaga nama. Dong main dengan beban, betul. Mental. Ya Mental. kalau kalah ya mau ke mana? Tapi kalau lewat kan bonus. Untuk Maroko kan begitu. Untuk masuk 8 besar saya itu bonusnya sudah Iya. terlepas dari nilainya. Tapi kan harapan dari orang-orang di belakang nih. Dan Pak mau tahu hebatnya Maroko yang nama Sebentar, tidak ada kesempatan untuk Anda. Iya. Jadi dalam bagus-bagusnya. Terus kipernya tuh kayak kan Maroko ke kotong nonton lawan Porto tuh dia main 4-3-3 toh, 4 back. Terus ditambah dengan kiper yang bagus. Di back tuh jauh lebih aman. Padahal di back yang kiper kan kotong tahu orang kiper Sevilla kan di La Liga juga tidak. Terus di Hakimi kan PSG. Jadi wajar lah kalau dong bagus. Menurut beta dong bisa juara lah. Kalau nanti ketemu Prancis, menurut beta Prancis unggulnya itu di lini depan, tapi lini tengah ke belakang tuh agak berat. Itu yang buat Maroko bisa jadi peluang ini. Jadi prediksinya Maroko. Oke, iya, dari sejauh pertandingan di Piala Dunia ini kau bisa tahu tim-tim besar kepulang toh? Iya. Ya kau tahu tuh biasa, kau bisa kasih kesimpulan kalau tim-tim besar selama ini bermain dengan pikiran. Ya, bisa jadi betul. Itu beban karena ini, ketong nama besar nih. Jadi main mentalnya kurang ini Iya, Oke, baik, saudara semua, sebelum kau lanjut ke pertanyaan berikut, sebelum kau dengarkan berdua ini juga bicara dengan argumen tentang punya tim favorit, kau akan saksikan tayangan berikut ini. Oke, check it out. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu.
Selamat mencoba Sobat Digital. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Oke, langsung balik lagi. Masih di acara Ketawa Rame-Rame bersama komunitas Stand Up Indo Kupa. Di sesi talk show dan di pertanyaan yang kedua masih sama. Untuk dua narasumber. Tadi Kak bilang Maroko, ya dua orang Maroko nih. Iya. Jadi kita mendengarkan Ya, ini Sumeroko, ini minum mabok. Kak Engki prediksi negara mana? Kalau prediksi bisa pilih dua. Ya namanya juga prediksi. Bu FIFA nih mah. Betul ke presiden FIFA gue harus pilih dua. Prediksi itu kemungkinan besar itu Maroko bisa lolos sampai. Karena beta lihat dia punya permainan awal lawan Spanyol. Lawan Spanyol itu dia bagus. Dia pertahanannya itu bagus. Makanya beta senang jadi bertahan tuh gitu sudah. Dong pertahanan kuat. Maroko. Ketemu lagi dengan Portugal. Portugal banyak peluang untuk bisa tembak, bisa mencetak gol, tapi dia punya pemain belakang Maroko itu sangat-sangat lihai. Jadi kesempatan untuk mereka mau dapat gol itu agak sulit. Dan kiper dari Maroko itu sangat luar biasa. Itu kiper terbaik lah. Penalti saja. Jadi memang, 3 kali. Iya. Prediksinya ke Maroko lah, lebih kuat ke Maroko. Iya. Banyak yang Maroko nih. Kalau Pak Jomar. Kroasia dong. Oh, Kroasia. Mati hidup Kroasia. Ya Kroasia kan awalnya dia beta tahu persis. Awalnya hanya karena slot kosong. Nah itu beda lagi. Karena mungkin kita kembali lagi di 2018 tuh, itu semifinal tuh Kroasia ketemu Argentina. Kroasia kasih out, Argentina dia main di final lawan Prancis keluar sebagai juara. Ini 2022 Kroasia ketemu Argentina lagi di semifinal. Jadi apakah sejarah mungkin ulang lagi dan Kroasia masuk final? Semoga dong bisa belajar dari kesalahan yang kemana dong bisa juara. Itu. Jadi prediksinya di situ. Ya, kalau menurut saya itu. Iya, tapi memang Kroasia punya pemain Tapi kan- itu bermain bagi bolanya bagus. Tapi kan dibandingkan kayak usia 4 tahun lalu kan Piala Dunia kan 4 tahun sekali toh. Siap. Dibandingkan usia tahun lalu kan sekarang kan Modric sudah 37, tahun kemarin kan baru 33, jadi wajar lah kalau dong imbangi Argentina. Sekarang kan Dia Sulit. tua tapi adu performa yang kita lihat terakhir ini masih bagus. Masih bisa main sampai 120 menit. Itu masih stamina masih enak. Argentina dan Kroasia nih dong punya umur nih kan naik sama-sama atau Kroasia pun naik 1 tahun aja itu Argentina. tidak kalau kayak di Argentina pun kan ada yang Lisandro Martinez dong, Messi dong kan baru 35. Maksudnya dibandingkan memang sama-sama naik, tapi kan di tahun kemarin dia umurnya berapa dulu kan di tahun kemarin kan tidak sama-sama kayak 32 begitu toh.
Ya, Jadi kalau naik 4 kan jati. Kalau dari tahun kemarin dia memang unggul umur, memang tahun ini kan dia lebih di ya, atas. dan memang sekarang Kroasia juga kayak tidak ada pemain kayak Mandzukic dong misalkan. Mandzukic, Itu sudah iya. tidak bermain lagi. Tapi ya kembali lagi di mental final Iya. ada toh. Dia kan Lebih kuatnya kayak situ. Kalau saya lebih kuatnya kayak situ. sering bikin seri comeback. Ya. Orang lain suka gol tapi Dan dong juga menang juga selalu tipis-tipis kayak ini antara out dan tidak antara dan tidak, tapi selalu lolos. Jadi saya rasa kayak ini kayak dong tipis-tipis dan dong ke jalan mulus. Kalau menurut saya begitu sih. bagus. Karena dari awal ketemu yang Maroko yang pembukaan Piala Dunia itu kan 0-0. 0-0 tuh. Dan nanti kalau dua di final juga tetap 0-0 tuh. Itu ceritanya pasti berbeda. Oke. Itu kotong tahu semua ya. Tanpa Pak dong kasih tahu juga kotong tahu. Ini untung lem. Jadi tidak penting kita hadirkan Pak Dong di sini. Seharusnya tadi itu kotong 2 host sendiri ya. Jadi dia pun Gini, Dia banyak dapat informasi juga kita bicara. Jadi selama Piala Dunia berlangsung ini, kira-kira menurut Pak berempat ini banyak untung atau banyak ruginya? Keuntungan dan kerugian coba omong. maksudnya di kerugiannya di negara, di personil atau apa? Di pribadi begitu. Ya secara pribadi. Ini kan kita tanya masing-masing nih. Mau tanya siapa dulu? Dari Kak Yongkri. Kalau kerugian mungkin karena kotong nonton dari kotong mete itu kan agak rugi. Tapi merugikan, secara ini kan hiburan toh ada hobi yang kotong bisa ini, terus pengetahuan tentang sepak bola untuk orang-orang yang suka bola bisa tahu tentang sepak bola. Terus kotong pun lingkungan yang sering cerita tentang bola juga. Kalau kotong duduk nongkrong kan orang cerita bola kan kotong son kosong juga bos. Iya betul. Kalau kotong sentuh bola, kotong duduk situ, kotong yang bagian beli-beli dong. Pas bilang lu pibegas wet rokok, itu kotong pun tugas. Iya ya. Beta lihat karena sekarang ada mak-mak yang sebelumnya tidak pernah. Iya. Tapi karena lihat mungkin ini lagi rame lagi ini ikut gabung, tiba-tiba jadi fans fanatik sampai. Iya. Padahal dukungnya itu cuma ke perorangan Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappe, tapi dom sedih ini lebih daripada dom suami yang meninggal nah. Iya. Baru semakin ke sini tuh kayak antusias dari kayak perempuan untuk nonton bola tuh kayak tinggi sekali tuh. Kayak banyak story tuh kebanyakan perempuannya story tentang bola. Iya, karena benar, ya? betul, karena perempuan tahu kalau gaji pemain bola itu lebih besar. Tapi itu Ekonomi. kiper. Dan suka yang kiper. Apalagi LG. Oke, Memang kita lihat akhir-akhir ini memang perempuan lebih senang. Lebih. Banyak teman Kayak yang Dong lebih- tiba-tiba maniak. Dong lebih tahu jadwal yang ini dong. Piala Dunia 2022 ini lebih rame ya daripada. Aku bisa tahu lah mungkin, tapi yang beta tahu sampai boomingnya mungkin pas di TikTok punya booming ya. Mungkin karena Iya. Mungkin karena media media pendukungnya kan sosial. lebih ini toh. Iya, betul. Jadi keuntungannya itu Kak Yongkri. Kalau buat beta itu. Kalau Kak Engki mungkin serugi taruhan berupa taruhan atau serugi waktu. Oh, kalau dipecat. kalau tidak sampai dipecat. Surugi secara ekonomi, geografi dengan penjaskes atau apa. Kalau untuk rugi mungkin waktu kalau ke mete bola sampai pagi ketemu di gereja juga terlambat, di kantor juga terlambat, itu rugi waktu. Tapi kalau untuk keuntungan mungkin hobi untuk bola kaki itu. Oke, hibur diri. Hibur diri lah. Hiburan. Tadi Kak Yongkri ngomong. Tinggal lu Iya, kopi kalau tekan pasti kok bikin orang baru Tapi ini kan hiburan 4 tahun sekali kan dan lu tinggal jawab sama dan pindah orang sudah ya toh. sudah sama lah. Iya sama. Waktu bilang begini karena nonton bola jadi son pi gereja. Apa kalau son nonton son pi gereja? Pigi. Menurut beta kalau lu nonton bola jangan pernah pergi gereja karena bola ini biasanya mulai jam 3 selesainya jam 5. Bukan, maksudnya biasanya pigi, ya. katong pigi itu ke lebih awal karena katong pisu mulai di doa pembuka. Sekarang menonton bola pergi itu pas semua sepulang. Tapi kan tidak ada yang menjamin bahwa saat lu gereja tuh lu bisa fokus. Karena kadang kotong son mete saya son fokus pikiran kayak ada yang kayak Merugikan. iya. Ya. Oke, Tergantung itulah dari katong toh. Jadi kalau nonton bola dan gereja tuh menurut beta kan di gereja juga ada LCD. Sandi harus nonton. Soalnya kan Lihat lagu semua bukan. Beta kan suruh nonton. Ya, kan Beta belum mau lanjut, Beta suruh nonton guys. Beta suruh nonton. Jadi biasanya di liturgi gitu nanti Ada. hektar ini jalannya ibadah di belakangnya jadwal Piala Dunia. Ada membayang-bayangi ya.
Itu ada membayang-bayangi. Kalau ada proyektor tuh di situ. Dengan skor untuk jemaah yang tadi malam tidak nonton. Itu di warta mimbar itu. Stop. Tidak usah kaitkan dengan ini apa ya? Yang kaitkan kan ente kan dia hanya bilang LCD. Ya. Oke. Digunakan untuk liturgi. Kita Oke. dari Kak Boni ini mungkin untung ya, kalau kita lihat lebih ke untung. Ya. Kalau kita Betul lebih kayak burung ya. mungkin sama juga kayak kakak berdua, kakak Yongkri dengan kakak Ingki, bahwa dia punya kerugian tuh ketomete. Iya. Jadi pagi ketemu aktivitas tuh Sama. Ya Terus dia sama. punya Oke, kita pindah. dia punya keuntungan tuh ketemu bisa 4 tahun sekali lihat ketemu tim kesayangan bermain bola. Yoi. Setuju. Ini agak beda ya. Ini penjelasan berbeda. Tapi kan ada Euro yang 2 tahun sekali. Ada Euro juga, tapi kalau Euro tuh dia tidak semua negara kan, dia hanya Eropa saja. Tapi kan ada Copa Amerika juga toh. Jadi kan Jaga kepala, kenapa? Piala Dunia lebih bergengsi kan Karena lawannya semua. Ya. Tidak juga. Hanya Indonesia tidak masuk. Itu besok bilang Indonesia mau itu karena dia takut kalah. Oke, itu. Beta masih penasaran kalau untung secara ini, kalau dari beta untung selama Piala Dunia. Beju untung. Arisan. Iya. Kalau beta bukan untung itu, beta untung karena banyak ikan chat beta bilang, "Kak, Portugal." Kau bilang, "Iya." Dari situ kau tempe agrapan mulai terjalin. Kalau beta untung karena beta taruhan. Kalau taruhan. Seperti apa, Pak? Ya taruhan. Taruhan Itu uang. judi atau bukan? Ya, Judi atau Tidak dong taruh nyawa. sudah beta tidak mau tahu judi atau apa. Iya. Tapi kan ini salah satu cara Partisipasi ya. Partisipasi ini Sebagai semangat juga untuk nonton bola. Iya. dari tidak tahu nonton bola sampai Pak tahu nonton bola. Memang uang ini Pak. taruhan ini membangun kita atau membangun daerah begitu. Tidak, itu Tidak. membantu. Untuk sementara beta setuju, dia rasa untung karena dia gandakan di bu ekonomi. Siapa yang ada kasih dia uang coba? Iya, coba. Oh begitu. Tapi karena beta selalu ke beta pasang ikut negara ini, Kalah selalu tidak Malaysia. Jadi ya beta pakai untungan ya lumayan Iya. lah. Kalau dibandingkan Berasa waktu pun tadi malam out. Dua yang out waktu. ini karena kesepakatan ya. Iya. Kesepakatan bersama beta tidak paksa orang untuk ayo paksa. Beta cari, justru beta yang tapi kan dilihat dari latar pendapat, maksudnya latar Berarti belakang pendapatannya berapa, taruhannya berapa, berasa kan tidak ada faktor kemungkinan untuk dia mencuri kan, alasan jangan berjudi kan. Selain dosa kan jangan mencuri. Sekarang dia pendapatan ini kan 10 juta per bulan. Terus dia taruhan 50.000, kita mau tangkap dia. Masalah dia taruh 11 juta. kita juga sepakat. Ini Iya, karena sama-sama suka ya toh. Sama-sama suka. Son paksa toh. Ini kan kawan di kawan saja, sonde bawa pergi sampai luar. Jadi merubah Hampir rasa, ekonomi pribadi, untung ya. atau rugi? Kok tadi malam suruh Atau tim yang kar- jatuh nih. Tidak, kalau ini salah satu jalan untuk mengubah ekonomi masyarakat NTT ya cobalah untuk bosan memberi Secara syarat. pribadi. Oh, secara pribadi. Soalnya kalau beta itu- setuju. Dia Tidak, kan secara ini pribadi membangun pribadi. relasi dengan judi. Argentina Kroasia kakak apa? Ya. Argentina Kroasia. Waktu pembajus melambangkan nih. Sonde. El Bubuk, daerah El Bubuk. Diragukan itu. El Bubuk. Oh, El Bubuk. Jadi kalau tanya keuntungan kerugian, beta berharap Untung. Jomar punya jawaban yang berbeda. Berbeda. tentang keuntungan. Oke. Jawaban berbeda. Kalau yang merugikan tuh tadi bertiga bilang kan kita Rugi mete-mete. waktu, ya. Waktu. Kalau saya tidak merasa rugi karena memang hobi nonton bola. Itu saya rasa itu tidak suatu kerugian bagi saya. Ya, dan memang tidak ada aktivitas Tapi- besok. Ya, jadi itu tidak ada kerugian. Ya, saya rasa itu bukan kerugian tapi lebih kayak sudahlah kalau itu resiko dari nonton bola itu ya anggap itu bukan sebagai iya. suatu kerugian. Itu kalau dari saya. Berarti untuk dapat hal yang kotong mau itu kan itu yang kotong korbankan toh. Iya, itu yang korban. Bayarnya Ya, oke siap. tepatnya begitu. Mau ngomong lagi, resiko. Resiko. Itu Konsekuensi anggap sebagai berarti. resiko bukan kerugian. Keuntungan tuh Subili baju. bukan hampir sama kayak Kanaris po. Jadi pas Piala Dunia tuh gara-gara Piala Dunia tuh saya bisa dekat dengan ada Nona satu. Jadi itu saya tugas setiap malam tuh kirim link. Oh, curhat ini. Ya. Kirim link. Wah, bu bagian ini FIFA tapi bagian marketing itu. Jadi dia tuh saya bilang sudah instan ini aplikasi saya dia bilang kayak ribet kalau pakai aplikasi jadi biar banyak di kasar mau link jadi tinggal klik saya. Jadi Apa gitu ajak tor atau nobar. Be penasaran yang waktu Jepang belum out tuh. Be penasaran yang link yang Jepang belum out. kalau itu saat memang ada kirim link 2. Jadi Oh, dua link, kirim dua link. Tekan salah itu. Link berarti link. Kalau begini. Luar biasa. Anda sangat setuju.
ampun tuh. Anda sangat bersyukur. Iya, ini beta mau tanya dong. Ini buat ini kakak Terus saya udah ngomong habis nih. Belum Iya. ya, kita tahu kan keuntungan dan kerugian itu. Iya. Kerugian belum. Nah. Kerugiannya rugi pulsa lagi. Iya itu bagi dong. Rugi pulsa. Tidak. Kalau Sebentar, kan saya yang punya iya, hak iya, tanya. iya. Nah, jadi Pak, tolong diam ya. Jadi tadi katanya tidak merasa rugi. Ya. Jadi dari situ tuh kan saya biasa story bola di IG. Jadi dia minta nomor nih kak. Kalau begitu nanti bisa bagi link. Jadi oke. Jadi tiap mana saya minta link di kawan-kawan untuk bagi-bagi ke dia. Sampai dia puncak tuh tadi malam. Tadi malam saya tidak Portugal out dia blokir saya. Oh, ruginya lagi. Jadi dia di situ karena dia memang fans CR garis keras. Oke. Nah, inilah. Bagaimana kakak dong menanggapi orang-orang yang fanatik, yang garis keras dan ternyata kamu hanya satu penonton yang mendukung tim lain di antara banyak penonton tim berbeda. Coba, misalnya bangun teriak ada yang gini-gini, kamu mau perasaan ke mana? Analotek. Kalau untuk yang ini kan agak sensitif karena kalau kotong bilang, "Oh, Luson boleh fanatik begitu," itu orang lain bisa tersinggung tuh. Kalau beta lu, beson pernah merugikan lu, beta beli kostum ini tak karena ya. Sejauh ini sih yang kotong lihat di itu ada orang yang sampai bakalai gara-gara fanatik. Tapi kira-kira dong punya alasan yang kayak sampai fanatik itu apa? Mungkin emosi sangat ini ya, mungkin karena taruhan. Ibu tahu, baru sempat nonton video yang beredar itu yang mana kemana dia pukul satu pakai botol di kepala tuh kok. Dia bilang dia ayam kok Itu memang kurang ajar, itu kurang ajar. Iya, itu karena tensi. Maksudnya kan dia ada, ya memang lu menang, tapi kan lu jangan sampai pukul duluan. Tuh dia kan yang pukul duluan tuh. Nah, yang satu ada diam-diam, terima bersih sudah mah. Iya. Jadi bagaimana untuk menonton jadi penonton bola yang santun, yang tidak ribut, harusnya dulu diam-diam atau kita harus pilih misalnya ini penonton Argentina ya Argentina semua. Pisahkan. Ya, pisahkan. Dia sekat dia. Yang Argentina sudah pakai TV dong. Di sebelah sini pakai TV, sebelah ada suara. Yang sebelah suara sebelah yang dapat. Kotong kan itu non tertib. Kotong son pernah tahu yang kotong kayak orang yang dukung lain ini dia punya emosinya ke mana? Dia orangnya sabar atau kayak bisa lebih dewasa atau sonde. Kalau sonde ya kotong juga harus jaga diri. Iya. Sama kayak kotong masuk di kandang harimau ya kotong harus layaknya seperti harimau. Kalau di situ semua Argentina dan lu sendiri yang Kroasia baru lu bangun pukul dada ya. Tapi kan kita harus kalau puas tuh harus mengekspresikan. Ya sana apa? Makanya hakmu mengekspresikan, hak mereka memukul. Dong pun cara ekspresikan tuh beda-beda. Lu pun cara ekspresi bahagia ada yang beda, dan pun cara ekspresi emosi. Lu pun tuh hanya teriak, Dompung harus naik tangan nah. Dong bilang gol, aduh. Saya jawab lagi. Iya, oke jawab. Oke. Kalau bagaimana kayak menanggapi kayak orang yang fans fanatik kan? Kalau menurut saya ini yang kayak kita ada lihat dia sama Bakalai itu kalau menurut saya itu belum terlalu yang sampai fanatik. Karena kalau kita mau patokannya Argentina, di Argentina tuh itu sampai dong buat di agama sendiri yaitu agama Diego Maradona. Iya, itu yang saya nonton tuh ada. Dong bu kitab suci saya dari Maradona bu perjalanan hidup tuh. Itu dong bu kitab suci. Dong kumpul orang yang fans garis keras yang fanatik yang Maradona untuk dong buat agama yaitu agama Maradona. Nanti Kak Bosan mungkin mau lebih tahu, menurut saya tahu tentang itu. Jadi kalau mau omong bilang ini fanatik, bagi saya ini belum terlalu fanatik. Kalau menurut saya, karena itu dong sampai mau buat agama itu berarti itu betul disebut dalam fanatik. Fanatik ini bodoh, beda dengan bodoh. Iya, beda. Iya. Tingkat megagumi tingkat seseorang yang kotong bisa katakan dia bahwa fanatik sekali ini apa? Kalau kotong sekedar beli jersey saja semua orang bisa beli jersey. Memang beli jersey saya rasa tidak. Tapi kalau sampai agama itu memang sudah lalu. Itu antara fanatik dan bodoh dia tuh. Enggak, agama tidak. Kita tidak bisa omong bodoh karena punya alasan tertentu. Apalagi sampai dong bentuk agama itu memang pasti bertentangan sekali dengan mungkin dong budaya, dong tradisi. Sampai jadi. Pasti dong punya alasan yang kuat. Selain itu ada selain Maradona ada kesan. Entah kalau itu saya kurang tahu, tapi sejauh ini kayaknya belum ada sih. Baca yang saya pernah baca tuh itu. Mungkin kawasan nanti kalau penasaran coba cari tahu. Beta baru tahu dan mungkin pemirsa di rumah yang sedang menonton juga baru tahu kalau ada agama Maradona sampai dong bikin dong sefanatik itu. Jadi kalau hanya sekedar beli jersey semua orang bisa
apalagi bakalai. Bakalai itu lebih ke kalah taruhan. Jadi Berarti kalau kau tuh bisa ambil kesimpulan bahwa lu fanatik tuh kalau lu bisa imbangi orang dengan yang lu lawan dengan lebih dewasa, mungkin itu fanatik. Karena fanatik nih kayak kau tuh adu argumen harus yang sampai naik tangan begitu. Itu Bang. Kalau yang naik tangan itu berasa memang. Tapi kan kau tuh harus tahu juga tolak ukur seseorang bisa dibilang fanatik itu apa? Apakah dia punya kumpulan jersey yang banyak atau pengetahuan tentang Dia pun timnya. itu besar? Kalau fanatik ya itu dia rela melakukan apa saja untuk itu tim, untuk itu klub. Mungkin dia mau dia tabung uang mau nonton di mana di Argentina atau dia mau buat apa intinya demi itu klub. Oh, fanatik ini terbagi beberapa kriteria. Fanatik saja, fanatik banget. Fanatik saja, fanatik banget. Iya kan lihat, kau punya Namanya fanatik bukan begitu Nari. kan ada. Kan besar kita mau tanya ke dia. beli jersey Fanatik satu, ini seperti apa? Nah, kau punya Bang Tato saja itu dia fanatik dengan Inter Milan. Sampai tato. Tapi sudah sampai di nonton di Inter Milan, itu apa son fanatik? Berarti itu kan kategori bukan Fanatik biasa saja. Fanatik aja. Bapak tua pernah pi Interbis. Ya, kalau itu terlalu fanatik. Untuk ini kali saya tidak dukung sama kawan. Oke, tenang. Tenang. Oke, jadi sudah dapat kriteria fanatik ya. Iya, jadi fanatik aja. Sama fanatik banget. Nah di Kupang kira-kira menurut Anda berempat ini ada tidak yang kayak rela mati-matian harus ini apapun yang terjadi bom meledak di badan pun dia mati hidup itu ada atau tidak? Nah, mungkin ada tapi mungkin tidak terlihat, mungkin tidak diliput di media sosial. Oke. Apakah di tontonan di nobar ada kamu temukan orang-orang begitu atau sering nonton sendiri? Ada. Itu yang sama seperti yang paling ujung-ujung Badeba sampai Bakalai. Ya itu yang fanatik. Tapi kalau kita menganggap ini Biasa, kategori. Itu fanatik biasa aja. Sebenarnya itu fanatik terlalu lebih ya. Jadi fanatik dan tidaknya itu kita tidak bisa ukur dari jersey banyak ya atau dengan apalah dia Pengetahuan tentang timnya. Kalau menangis itu juga tidak jadi tolak ukur. Ya tapi akhir-akhir ini orang sampai menangis, misalnya tadi ada viral di video itu ibu menangis gara-gara Portugal tadi malam, menangis maki-maki, itu bukan fanatik. Kan dia baru nonton dan mungkin hatinya jatuh. Kecewa, tidak sesuai ekspektasi. dia kan belum tentu tahu yang nomor 3 itu siapa, nomor 3 Portugal. Dia hanya tanya ini pakaian putih dong mana? Terus yang pada baju biru itu siapa? Yang baju biru itu siapa? Wasit. Ih, dia bagus sekali. Oke. Lari kemana-mana. Ya saudara semua, kita sudah di penghujung acara. Dan kiranya apa yang kau bahas di sini mungkin berkena dengan saudara semua di sana. Mungkin satu server atau kau yang sudah mengerti tentang fanatik atau yang salah ucap atau apapun. Ini suka pemahaman tentang bola sedikit saya Pak. Jadi terima kasih buat para pemirsa di rumah yang sudah mengikuti berjalannya acara Ketawa Rame-Rame dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Ya, kami mewakili komunitas stand up comedy Indo Kupang dan keluarga besar TVRI yang bertugas serta seluruh masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya mengucapkan terima kasih banyak pada TVRI yang sudah menjadi wadah buat kami berkarya, dan ini juga episode terakhir di tahun 2022 luar biasa. Jumpa lagi di tahun depan. Iya. Di Januari ya. Bulan depan Berarti sudah lama sah. Dari akhir kata kita mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, ada bahasa tubuh yang menyinggung, mohon kami dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa.